Nah, hai, selamat malam semuanya. Jadi di sini kita merayakan ulang tahun Amanda. Tepuk tangan. Maju. Sama Dede. Sama Dede juga. Siapa yang ulang tahun? Siapa yang ulang tahun? Saya. Mama yang ulang Siapa yang ulang tahun? Saya. Kita hari ini mau rayain Mama Ida ulang tahun. Nah, sebelum kita tiup lilin, kita mau dengerin firman dulu dari Pak Eton. Sebelum kita dengerin firman, kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Oke. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas mengumpulkan kami di sini dengan kesehatan yang baik, dengan segala berkat-Mu ya Bapa, dengan segala hal yang telah Kau cukupkan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih atas segalanya. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawa oleh Pak Anton sebagai bentuk dari perayaan ulang tahun Mama Endang yang ke-26. Kiranya Engkau mendekati Pak Anton dalam membicarakan firman-Nya ya Bapak, supaya firman-Nya dapat menjadi rema bagi kami semua, dan supaya firman yang disampaikan Pak Anton itu berasal dari Engkau saja ya Bapak. Juga setelah kami agar semua dapat mendengarkan firman dengan baik ya Bapak. Terima kasih sekali lagi atas berkat-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. 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 Sambil kerja ini Bapak. Masih call. Ica ketawa lagi. Gimana kenapa ya? Ica, nggak gitu dong. Awas. Sini. Coba. Sini kamu. Duduk. 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 Bentar. Titik. Dedek kan mirip kita kan Dedek. Kamu kesini, kamu di sini. Lihat, lihat kuenya, lihat kuenya. Lihat cara kue sini. Nah. Jadi terima kasih buat Kakak Eci yang sudah buka simple worship buat keluarga kita. Saya memang belakangan kepengen kita lebih dekat sama Tuhan. Kenapa kita kepengen lebih dekat sama Tuhan? Karena kebutuhan kita akan Tuhan setiap saat itu akan lebih dan lebih lagi. Itu yang saya mau. Sehingga kita benar-benar bisa berharap, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena siapapun. Yang seperti sebelumnya Papa pernah bilang juga, pengen adanya worship seperti ini lebih intens, ya. Belajar melayani, belajar memberkati, belajar untuk berdoa dari komunitas yang paling kecil. Komunitas yang paling kecil itu apa? Keluarga. Hari ini tepat tanggal 28 Desember 2021. Sebelum kita mengakhiri tahun 2021, coba kita renungkan sebentar, 1-2 menit dari awal Januari 2021 hingga hari ini. Apa yang sudah Tuhan berikan dan apa yang sudah kita berikan. Jadikan itu jadi suatu hal yang kebiasaan itu jadi sesuatu yang kepengen seterusnya, terus tambah lagi. Tuhan Yesus lebih besar lagi dan kita akan menjadi kecil. Kenapa? Kehidupan kedepannya itu akan lebih apa ya?
depannya. Kita nggak tahu ke depan itu bakal seperti apa, tapi dengan apa yang sudah terjadi saat ini dan Papa nggak ngerti untuk kedepannya akan seperti apa, lebih baik atau lebih buruk, ya kan? Papa nggak tahu, tapi ingat, kita punya iman, kita punya keyakinan. Iman kita ke siapa? Kepada siapa kita beriman? Kepada siapa kita menyembah? Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita? Itu yang Papa ingin sekali ada perubahan di keluarga kita ini. Tanggal 28 Desember itu tanggal sakral buat Mama. Kenapa dikatakan sakral? Di hari itulah Mama dilahirkan. Berbeda kemarin tanggal 25 Desember. Seperti Bapak Pendeta kemarin bilang di gereja, 25 Desember bukan hari lahir Yesus. Itu hanya sebatas sebentar, interrupt. Tim dari Eropanya tiba-tiba meninggalkan meeting. Biar saya sempatkan waktu, sekalipun saya dilihat ya, saya masih kerja. Dari jam berapa tadi pagi? Dari jam 9, jam 10. Dan setiap hari saya lakukan ini gitu. Sepertinya saya ngerasa ada sesuatu yang salah gitu loh. Di saat saya ke dokter yang kemarin terakhir itu, dokter itu bilang dengan pola kerja Bapak, aktivitas Bapak setiap hari seperti itu, berapapun yang Bapak dapatkan dari gaji, dari bayaran Bapak, dari pekerjaan Bapak nggak akan pernah bisa membeli sebuah kesehatan. Saya saat ini sedang berpikir kedepannya apa yang akan kita lakukan. Apakah saya tetap bertahan bekerja atau berusaha? Itu. Dan tanggal 28 itu hari lahirnya Mama Endang. Jadi usia Mama Endang sekarang berapa? 26. Oke. 26 itu usia lumayan muda. Usia yang menurut orang tua pada umumnya memang sudah berumah tangga ya, tapi untuk bisa langsung berumah tangga dengan 4 orang anak itu sesuatu yang luar biasa. Pusing ya? Pusing Bapak? Iya, ngambil mau sambil dengerin pusing. Enggak, dia tiba-tiba dari tim Europe-nya juga kemarin-kemarin memang mereka bilang ini pakai tool ini harus caranya begini, harusnya bisa. Papa kesel dong. Gua udah pakai segala cara, bahkan ini gua pakai yang
cara yang gua notabene itu gua ngobrolnya langsung sama prinsipalnya gitu. Ini keterkaitannya sama security-nya si bank gitu. Security-nya si bank tuh semua diblok. Nah, kita mau masuknya gimana? Ada cara apa enggak gitu? Enggak ada. Dan apa namanya, balik lagi ke yang tadi, apa namanya, oke, living, oke, dan oke, kita bisa fokus sekarang. Semua bubar, call-nya, nyamuknya hilang, kuenya hilang. duduk. Kuenya hilang. Ya, tanggal 28 Desember 2021 Mama Endang sudah berusia 26 tahun dengan 4 putri. 4 putri ini bukan sesuatu yang mudah. Ada Jessica yang sudah mulai kuliah, ada Cia, Alicia, anak kedua mulai masuk remaja. Yang dua bocil ini balita luar biasa agresif dan luar biasa atraktif ya. Jadi apa namanya, tugas seorang ibu itu apa namanya luar biasa. Dan sekali lagi saya nggak bisa bilang hanya kata terima kasih, tapi ini melebihi apa yang sudah saya dapatkan ya. Ini adalah ayat yang saya kasih khusus buat Mama Endang di dalam Mazmur 91 ayat 16. Apa itu, Jess? Panjang umur, Mazmur 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kuperlihatkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Luar biasa kan? Panjang umur akan kukenyangkan. Kukenyangkan tuh banyak artinya loh. Artinya apa? Dicukupkan. Segala sesuatu yang kamu butuhin itu Tuhan sudah cukupkan. Tuhan akan cukupkan. Sedang cukupkan. Dan akan diperlihatkannya kepadamu keselamatan daripada Tuhan. Jadi nggak sembarangan ayat ini. Pasti banyak yang nggak suka sama kita, sama kamu terutama. Kalau kamu masih ingat awal-awal kamu pernikahan kita, bahkan sebelum kita mau nikah, seperti apa terornya. Jadi ini kembali lagi kepada kita, diri kita sendiri. Itu ya. Di sini untuk bisa mendapatkan Mazmur 91 ayat 16 ada 3 poin, ada 3 kriteria yang sebenarnya beberapa sudah ada di kamu, ya, beberapa masih sedang dalam tahap proses, ya. Apa sih itu 3 kriteria? Ini 3 kriterianya. Nasihat ibu. Ibu adalah sosok yang sangat istimewa. Besarnya perhatian dan pengorbanan ibu kepada anak-anaknya tergambar dalam ungkapan apa? Gak ada ujungnya. Bagi banyak orang, makanan yang paling enak adalah masakan ibu. Tempat yang paling aman adalah pelukan ibu. Figur ibu dijadikan teladan, nasihatnya didengarkan dan ditaati. Sayangnya, tidak semua ibu memberi pengaruh yang baik bagi anak-anaknya. Coba dibuka di 2 Tawarik 22 ayat 2 sampai 4. 2 Tawarik 22 ayat 2 sampai 4. Oke. 2 Tawarik 22 ayat 2 sampai 4. 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 2 Tawarik 22 ayat
Ahazia berumur 42 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. 2 Tawaret 22 ayat 3. Dia memerintah Yerusalem sampai tahun. Ahazia juga hidup sebagai keluarga Raja Ahab karena Atalia ibunya menasihatkan dia untuk melakukan yang jahat. Atalia adalah putri Raja Ahab. Perlahan-lahan. Iya. Ayat per ayat. Ahazia Raja Yehuda. 2 Tawaret 22 ayat 2 sampai 4. Ayat 2. Ya, 2 Tawaret 22 ayat 2 sampai 4. Ahazia menjadi raja pada usia 22 tahun dan ia memerintah di Yerusalem selama 1 tahun hidup. Ahazia juga hidup seperti keluarga Raja Ahab karena Atalia ibunya menasihatkan dia untuk melakukan yang jahat. Atalia adalah putri Raja Ahab, cucu Omri, Raja Israel. Ahazia berdosa kepada Tuhan seperti keluarga Ahab karena mereka yang menjadi penasihatnya setelah ayahnya meninggal. Nasihat-nasihat itulah yang mencelakakan dia. Oke. Jadi tidak semua ibu-ibu. Kita lihat berita di media massa. Di Alkitab pun, di perjanjian lama, 2 Tawarik itu perjanjian lama. Itu sudah ada. Tidak hanya dari kalangan raja atas, tapi dari kalangan bawah pun juga banyak. Di sampingnya nih, fuel mother love is the fuel that enable a normal human being to do the impossible things. Kasih ibu adalah bahan bakar yang bisa membuat manusia yang normal melakukan sesuatu yang nggak mungkin. Oke. Poin kedua ini adalah kesempatan kedua, second chance. Second chance itu wanita yang kedapatan berzina itu mendapat keberuntungan, yaitu tiket pengampunan yang merupakan wujud dari kesempatan kedua. Yesus juga memberikan anugerah berupa kesempatan kedua kepada kita. Tapi ingat, kesempatan tersebut diberikan bukan untuk disia-siakan, melainkan dipergunakan sebaik-baiknya. Perhatikan bahwa sewaktu Yesus melepas perempuan itu pergi, apa pesannya? Mulai sekarang, Jangan berbuat dosa jangan lagi. berbuat dosa lagi. Jadi yang pertama, untuk bisa mendapatkan kesempatan kedua, karena apa yang kita lakukan di masa lalu itu apa? Sebuah keberanian. Di sini jelas. Tangan saya ada ini. Coba Jessica baca. Mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them. Apa artinya? Mistakes itu kesalahan akan selalu dimaafkan jika orang yang melakukan tersebut itu punya keberanian untuk mengakui hal tersebut. Ya. Jika kita tidak berani mengakui, tidak berani mengaku dosa kita sama Tuhan, bukan sama manusia, sekali lagi, bukan sama manusia tapi sama Tuhan. Mengaku dosa itu bukan ke orang. Jangan salah tanda kutip. Kalau kamu mengaku dosa, kamu merasa berani. Gue udah bunuh orang. Gue udah ngerampok. Itu namanya bukan mengaku dosa, tapi itu namanya orang tolol. Mengaku dosa ya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku telah berbuat dosa. Dosa yang perbuat adalah ini. Tuhan, tolong ampuni dosaku. Tuhan ampunin nggak? Dijamin tiketnya langsung dikasih sama Tuhan. Apa? Tiket pengampunan. Sehingga Tuhan berkenan sama orang tersebut. Kalau Tuhan sudah berkenan, yang terjadi apa? Perubahan dalam hidup orang itu. Orang nggak akan pernah bisa mengira, karena Tuhan pakai orang-orang yang di luar nalar kita.
yang pernah saya share di WA, justru orang-orang jahat yang ditangkap Tuhan, bukan orang-orang baik. Orang-orang yang jahat, dia mau mengaku dosa, dia mau berubah hidupnya, dia ingin bersekutu sama Tuhan, dia rindu hadirat Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia merasa aku nggak ada apa-apa kalau bukan karena Yesus. Oke. Yang ketiga ini, dengan hati terbuka, open-minded, open heart. Keterbukaan membuat kita bersedia menerima perkataan orang lain tentang apapun, entah benar atau salah, menyenangkan atau menjengkelkan, disampaikan dengan respect ataupun tidak, dan seterusnya. Jika kita bersikap terbuka, kita bersedia mempertimbangkan masukan dari manapun datangnya, mempertimbangkan kritik betapapun tajamnya, rela mengaku dan minta maaf jika bersalah, dan memperbaiki sikap jika kita ternyata keliru. Ini ada relate keterkaitannya dengan poin kedua tadi. Poin kedua, kalau bisa dikatakan, saya boleh simpulkan, keterbukaan buat kita bersedia menerima perkataan, nggak cuma perkataan, sikap orang lain, perlakuan orang lain, perkataan yang nyakitin kita, sikap yang nggak menyenangkan kita, tindakan yang bisa dikatakan sudah merugikan kita tetap senyum. Bisa nggak kita seperti itu? Coba di dalam 2 Samuel 12 ayat 3, apa itu? Ayat 13. Terus sama 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan, dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud seorang raja. Di dalam ayat sebelumnya, Daud itu ngapain? Dia licik. Dia nyuruh panglimanya perang. Di tengah perang, panglimanya terbunuh. Istrinya diambil sama dia. Berselingkuh tanpa dinikahi. Ya, itu Daud. Terus siapa yang nasihatin Yes? Siapa yang tegur dia? Nathan. Ditegur sama Nathan. Teguran keras Nathan yang pada saat itu adalah hanya sebagai yang kayak kalau sekarang itu pendeta lah ya, bapak gembala. Dan sementara si Daud itu raja. Apakah Daud marah sama Nathan? Apakah Daud lantas menghukum Nathan? Apakah si Nathan yang menegur itu langsung dicuekin? Apa kata Daud? Dia mengaku dosanya. Iya, aku berdosa sama Tuhan. Dia lari ke dalam, ya kan? Dia berdoa, dia menangis. Pada saat dia mengaku dosa, ayat selanjutnya, engkau akan dijauhkan dari. Jadi ini yang saya bilang tadi. Saya ambil ketiga poin ini berdasarkan apa yang lagi tren sekarang, apa yang terjadi sekarang. Ibu-ibu entah yang yang emak-emak lah ya, mama naik motor segala macam, terus yang di luar pernikahan, terus ada beberapa yang di pesantren, ya seperti itulah ya beritanya. Saya nggak kepengen hal tersebut menjadi perhatian khusus buat kita, dijadikan bahan pikiran kita. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Tapi kita bisa menanggulangi hal itu kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Betul nggak? Jadi kesimpulannya, menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu itu seperti apa? Coba kamu baca sendiri. Menjadi
loyalitas yang benar. Ia telah memfokuskan kehidupannya pada kesalehan, dan fokusnya selalu terasa dalam setiap hubungan yang ia miliki, termasuk dalam pernikahannya. Seorang istri yang saleh telah memutuskan bahwa menyenangkan dan menaati Allah lebih penting daripada kesenangan atau kenikmatan yang sementara, dan ia siap mengorbankan apa saja demi menghormati Allah dalam perannya sebagai istri. Adapun bahaya yang dihadapi wanita Kristen dalam menjadi istri dan ibu, yakni ketika mereka mengikat identitas mereka dengan peranan mereka dalam keluarga. Seringkali seorang istri meninggalkan suami hanya karena dirinya sudah tidak bahagia lagi. Ia merasa kecewa setelah menikah dan berumah tangga karena tidak sesuai gambaran yang ia miliki sejak kecil. Seringkali sejak muda para perempuan berpikir bahwa ketika dirinya menikah, dia akan merasa terpenuhi. Dalam gereja pun banyak ajaran yang pertanyaan kita. Dalam gereja pun banyak ajaran yang menjadikan pernikahan sebagai berhala. Seolah-olah pernikahan akan menjawab semua pertanyaan kita ketika pernikahan dan rumah tangga gagal memenuhi keinginannya. Seorang istri sering merasa dikecewakan oleh Allah meskipun pernikahan itu baik dan merupakan berkat. Pernikahan bukanlah sumber dari harga diri seorang wanita. Hanya Allah yang mampu meninggikan harga diri seorang wanita, bukan peranan wanita itu dalam pernikahan. Peran mereka sebaiknya dianggap sebagai suatu cara untuk melayani Tuhan. ayatnya baca Korintus ayat 10. 10. 1 Korintus 10 ayat 31, coba baca. 1 Korintus. Kalau melihat cahaya. Next. Satu Korintus ayat 10. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apa yang dilakukan seorang ibu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat dirinya, bukan buat siapa-siapa. Melayani Tuhan, melayani anak, suami, saudara, keluarga, terlebih melayani gereja, pelayanan Tuhan. Itu luar biasa. Itu enggak? Jadi semua sudah jelas, semua sudah clear, dan mudah-mudahan ini menjadi firman Tuhan atau worship yang setidaknya mengingatkan, menyadari kita. Jadi ibu, jadi anak, dan buat Jessica, buat Cia, kalian sudah mulai muda, mulai remaja. Ini pun juga buat kalian. Mama akan kasih saran, nasihat juga berdasarkan dari Alkitab. Jadi nggak bisa kamu ini sendiri. Coba lihat di sini, apa ini artinya? Coba Cia baca. A mother is she who can take the place of all others, whose place no one else can take. Artinya, Seorang ibu adalah seorang yang mengambil posisi. ibu itu bisa Bisa jadi apa mengambil aja gitu. apa aja, tapi posisinya dia nggak ada yang pernah bisa gantiin, nggak akan tergantikan. Jelas ya, kalian akan jadi calon ibu nanti. Anak papa 4 semua perempuan. Kalau papa nanti udah dipanggil Tuhan, udah berangkat duluan ke surga, ingat ini.
saatnya kita nyanyi Happy birthday. Happy Birthday. Happy birthday, Dede, nyanyi happy birthday. Dede, Ayo. berdiri, ayo berdiri. Itu joget, Joget. joget. Mana musiknya? Musiknya Mana? mana musik? Musiknya Aster. Setel musik dulu. Bentar ya. Belum. Belum. Mana sih orang belum main? Kenapa sih ada yang kayak gini? Apa? Tuh, siapa itu videonya? Itu anak kecil bukan jongkok. Happy birthday. Itu mama papa sama anak-anaknya. Eci mana? Ini Eci. Eci mana sih sama kak kecil? Nggak ada. Eci digendong mama tuh. Ayo joget, Eci. Nanti Ayo. sama gue. Joget berdua sama Ece. Berdiri. Panjang umurnya, panjang umurnya setahun dia, setahun dia, setahun dia. Oh, belum salah nih. Ini monyet salah nih nyanyinya. Ya lagi mau. Males banget, males. Lilinnya Selamat ulang tahun kami ucapkan. korek-korek. Selamat tahun kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tiup lilin, Dede, tiup lilinnya, tiup. Dan to Tiup lilinnya, tiup. Foto dulu tuh lilinnya, foto. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. lilinnya malah goyang-goyang. Ayo tiup, mama tiup, tiup 1, 2,5, 2/4, Tiup, tiup, 3 kurang. Ore, 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 ore. Oh, mau tiup lagi, Dede tiup lagi sendiri mau. Nanti kan mau kan udah mani. Oke. Potong, Dede, potong ya. Dede Yuk. potong, Dede potong. Potong kuenya. Potong, Dede. Potong. Potong Gimana kue potongnya terus. ini? Dikit-dikit mah, 3-3. Oh iya, segi 4, segi 4. Kecil mungil. Mungil seperti icel. Ini rasa apa? Rasa coklat. Dari coklat sakit giginya ya. Tiramisu. Ya, hancur. Apa? Leleh ya. Itu cheesecake. Lalu pengen bersin. Nah, itu aja. Nanti papa sakit gigi. Duduk. Gigi. Sakit gigi. Siapa yang mau kue? Papa dulu, papa. Siapa yang mau? Bilang apa dulu dia langsung. Yeay. Yeay, Dede dulu deh. Dede soberin nih. Dede mau tiup lilin. Nih tiup, tiup, tiup. Bayang lu. Tiup, Dede tiup lilinnya. Tiup. Tiup lilinnya. Ayo. Marah dia. Dede. Deh. Papa yang tiup ya. Oke? Sini Dede. Gue? Bawa barang tiup. Ayo. Ngambek, malas. Yeay. Ice mau yang mana? Campur. Cuma itu. Yeay. Dede. Ini ngambek. Nah, Sini, sini. kayak. Ah.
buahnya kan. Ya, sini astaga. Nih, dia maunya asem-asem ya, jajan aja asem-asem. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Aneh.